Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah dari Prodi Teknik Mesin. Saya akan mempresentasikan tentang pengenalan bahan logam dan non-logam. Logam. Ketika mendengar kata logam, pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita. Tanpa disadari, kita bisa menemukan benda-benda di sekitar kita yang memiliki unsur logam. Material ini sudah sangat umum dipakai dan digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Namun, apakah kita sudah tahu apa itu pengertian logam? Untuk mengetahui lebih dalam tentang logam, maka kita bisa simak penjelasan artikel ini tentang apa itu logam. Saya akan menjelaskan pengenalan logam dan non-logam. Logam adalah sebuah unsur kimia yang memiliki sifat yang kuat, liat, keras, dan mampu menghantarkan listrik atau energi panas. Logam juga memiliki titik cair yang tinggi. Selain itu, logam berasal dari biji logam dan untuk mendapatkannya dengan cara penambangan. Umumnya hanya dilakukan dan dicari di dalam bumi, baik yang murni ataupun yang memiliki campuran logam. Seperti biji logam ditemukan dalam keadaan murni, contoh seperti emas, perak, platina. Selain itu, juga ada yang bercampur dengan unsur-unsur lain seperti karbon, sulfur, fosfor, silikon, tanah, dan pasir. Kata logam itu sendiri berasal dari kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu matelon. Matelon yang berarti bahwa suatu unsur kimia yang siap bergabung menjadi ion. Kemudian memiliki suatu ikatan logam dan dianggap sebuah logam itu mirip dengan kaiton yang ada di bawah elektron. Emang tugas apa? Dalam penjelasan di atas, sudah kita ketahui bahwa logam adalah suatu unsur kimia keras dan dapat mencair pada titik didih yang sangat tinggi. Unsur-unsur logam yang banyak dikenal antara lain adalah logam, non-logam, dan semi-logam. Berikut adalah penjelasan mengenai unsur-unsur logam. Logam sendiri terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu alkali, litium, natrium, potasium, rubidium, kalsium, francium. Logam alkali tanah, berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, radium. Logam transisi, atanida dan aktinida. Logam lainnya aluminium, kalsium, indium, talium, untrium, tin, lead, unikodium, bismut, unpentium, uneksium. Beberapa logam terkenal adalah aluminium, tembaga, emas, timah, perak, titanium, uranium, dan zinc. Non-logam adalah kelompok unsur kimia yang bersifat elektronegatif, yaitu lebih mudah menarik elektrovalensi dari atom lain daripada melepaskannya. Unsur-unsur yang termasuk dalam non-logam adalah: pertama, halogen, warin, klorin, bromin, iodin, astatin,
Neptunium, gas mulia. Helium, neon, argon, krypton, xenon, radon, unsetium. 6 logam lainnya: hidrogen, karbon, nitrogen, fosforus, oksigen, sulfur, selenium. Sebagian besar non-logam ditemukan pada bagian atas label periodik, kecuali hidrogen yang terletak pada bagian kiri atas bersama logam alkali. Walaupun hanya terdiri dari 20 unsur dibandingkan dengan lebih dari 80 lebih jenis logam. Non-logam merupakan penyusun sebagian besar isi bumi, terutama lapisan luarnya pada tabel perindik. Unsur-unsur di daerah perbatasan antara logam dan non-logam mempunyai sifat ganda, misalnya unsur boron dan silikon. Merupakan unsur non-logam yang memiliki beberapa sifat logam yang disebut unsur metaloid. Sifat fisis logam. Pada umumnya, unsur logam mempunyai sifat fisis antara lain. Pertama, logam akan memantulkan sifat yang datang dengan panjang gelombang dan frekuensi yang sama, sehingga logam terlihat lebih mengkilat. Contohnya seperti emas, perak, besi, dan seng. Yang kedua, logam dapat mengantarkan panas ketika dikenai sinar matahari, sehingga logam akan sangat panas terbakar. Energi panas diteruskan oleh elektron sebagai akibat dari penambahan energi kinetik. Hal ini menyebabkan elektron bergerak lebih dapat energi panas dan ditransferkan melintasi logam yang melalui elektron yang bergerak. Yang ketiga, logam juga dapat menghantarkan listrik karena elektronnya berlokasi bebas, bergerak di seluruh bagian struktur atom. Tembaga sering dipakai dalam pembuatan kawat pengantar listrik. Yang keempat, mobilitas, yaitu kemampuan logam untuk ditempa atau diubah menjadi bentuk lembaran. Sifat ini digunakan oleh pandai besi untuk membuat sepatu kuda dari batangan logam. Gulungan baja besi penggiling menggunakan ini saat mereka menggulung batangan baja menjadi lembaran tipis untuk pembuatan alat-alat rumah tangga. Hal ini karena kemampuan atom-atom logam untuk menggelintang antara atom yang satu dengan atom yang lainnya menjadi posisi yang baur tanpa memutuskan ikatan logam. Kelima, duktilitas, yaitu kemampuan logam dirubah menjadi kawat dengan sifatnya yang mudah meregang jika ditarik. Tembaga dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan kawat. Keenam, semua logam merupakan padatan pada suhu kamar dengan pengendalian atau merkuri yang bercairan pada suhu kamar. Ketujuh, semua logam bersifat keras kecuali natrium dan kalium yang lunak dan dapat dipotong dengan pisau. Yang kedelapan, umumnya logam memiliki kepadatan yang tinggi sehingga terasa berat jika dibawa. 9. Logam juga dapat menimbulkan suara yang nyaring jika dipukul, sehingga dapat digunakan dalam pembuatan bel atau lonceng. Dan yang ke-10, logam dapat ditarik magnet, sehingga logam disebut diamagnetik, misalnya besi. Sifat fisis non-logam. Pada umumnya, unsur non-logam mempunyai sifat fisis antara lain. Pertama, non-logam tidak dipakai memantulkan sinar yang datang sehingga non-logam tidak terlihat mengkilat. Yang kedua, non-logam tidak dapat menghantarkan panas dan listrik sehingga disebut sebagai isolator.
Yang ketiga, non-logam sangat rapuh sehingga tidak dapat ditarik menjadi kabel atau dilempar menjadi lembaran. Yang keempat, densitas atau kepadatannya pun relatif rendah sehingga terasa ringan jika dibawa dan tidak bersifat diamagnetik. Yang kelima, non-logam berupa padatan, cairan, dan gas pada suhu kamar. Contohnya padatan karbon, cairan amonin, dan gas hidrogen. Berikut adalah sifat-sifat yang mendasar pada berbagai jenis logam seperti: pertama, memiliki tingkat kekuatan dan kekerasan berbeda. Tiap jenis logam umumnya memiliki tingkat kekerasan yang berbeda. Pada umumnya kekerasannya dapat ditingkatkan dengan mencampur logam lainnya. Perlu diketahui bahwa logam dikenal sangat kuat, hanya saja tidak dengan air raksa. Yang kedua, dapat dengan mudah untuk ditempa. Logam memiliki sifat mudah untuk dibentuk dengan cara ditempa dan direnggangkan. Adanya sebuah elektron valensi membuat logam menjadi mudah bergerak dalam kristal. Sesuai dengan sifatnya, logam mampu ditempa menjadi lempeng tipis dan bila ditarik dapat juga untuk dibengkokkan. 3. Menjadi sebuah konduktor listrik yang baik. Mampu menjadi penghantar daya listrik yang baik. Bila suatu logam dialirkan listrik akan elektronnya, akan membawa suatu muatan valensi ke seluruh bagian logam sehingga mampu menimbulkan aliran listrik dalam logam. Yang keempat, mampu menghantarkan panas. Elektron valensi yang bergerak bebas dapat menyebabkan logam menjadi pengantar panas yang baik. Apabila suatu jenis logam satu sisinya dipanaskan, maka elektron yang ada akan menerima panas sehingga mampu menyebabkan logam menjadi pengantar listrik. Semakin energi kinetiknya bertambah dan bergerak dengan cepat, maka akan semakin baik. Yang kelima, bersifat mengkilap. Semua jenis logam tentunya akan mengkilap apabila terkena cahaya dalam permukaannya. Maka dari itu dalam masa ini maka sifat logam akan memancarkan kembali energi cahaya yang didapatnya dari gelombang tertentu. Yang keenam, kerapatan relatif tinggi. Terkenal dengan kerapatan yang relatif tinggi, sifat logam yang dapat menentukan atau menunjukkan struktur logam. Klasifikasi jenis logam. Seperti yang diketahui bahwa logam juga terdiri dari berbagai banyak jenis. Oleh sebab itu, banyak penggolongan sesuai dengan ciri, fisik atau bahkan bahan dasarnya. Dalam klasifikasinya, logam dikelompokkan secara umum dan sesuai dengan bahan dasarnya. Pengelompokan logam secara umum. Dalam pengelompokan logam secara umum terbagi menjadi 4 kelompok berdasarkan jenisnya. Berikut adalah pembahasannya. Pertama, logam berat. Dalam kelompok logam berat secara umum berasal dari logam secara seluruhnya. Sebagai contohnya adalah logam berupa nikel, besi, krom timah, tembaga, seng, timah hitam, dan juga putih, serta masih ada banyak lainnya. Yang kedua, logam ringan. Dalam kelompok logam ringan tersusun dari logam juga, hanya saja tidak tersusun sepenuhnya, atau juga bisa dikatakan bahwa logam penyusunnya ringan. Contoh dari logam ringan ini seperti magnesium, aluminium, titanium, kalsium, natrium, barium, dan kalium. Yang ketiga, logam tahan api. Adapun yang dimaksud dengan logam tahan api adalah jenis logam ini mampu menahan atau mampu tahan terhadap api dengan kisaran suhu tertentu.
Contohnya dari logam tahan api ini adalah titanium, zirconium, wolfram, dan molybden. Yang keempat, logam mulia. Terakhir adalah logam mulia. Biasanya jenis logam ini sering dipakai dan digunakan untuk perhiasan atau peralatan lainnya. Tak hanya itu, untuk jenis logam mulia ini biasanya berikan harga yang cukup mahal. Contoh dari logam mulia ini adalah emas, platina, dan perak. Pengelompokan logam berdasarkan bahan dasarnya. Pengelompokan logam dari bahan dasar penyusunnya terbagi menjadi dua kelompok. Umumnya suatu jenis logam tersusun dari besi ataupun non-besi. Simak penjelasan di bawah ini. Pertama, logam besi atau yang disebut ferrous. Jenis logam yang paduannya terdiri dari bahan penyusunnya berupa campuran unsur karbon dengan besi. Untuk jenis logamnya berupa besi tuang, besi tempa, baja karbon sedang dan tinggi, baja lunak, dan baja karbon campuran. Yang kedua, logam non-besi atau yang disebut non-ferrous. Jenis logam non-besi ini memiliki paduan atau campuran yang mengandung Fe. Dalam logam ini antara lain aluminium, tembaga, timbal, dan timah. Contoh jenis logam dan fungsinya. Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa logam memiliki banyak sekali jenis dan juga pengelompokannya. Maka tak heran jika logam merupakan unsur yang memiliki jumlah yang paling banyak di bumi. Namun setiap jenis logam memiliki kegunaannya masing-masing. Berikut ini adalah beberapa jenis logam yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, seng. Seng adalah logam yang memiliki warna putih kebiruan, di mana berasal dari sebuah mineral sparlelit. Biasanya seng digunakan untuk melapisi besi agar tidak mudah berkarat atau galvanisasi. Selain itu, seng juga bisa digunakan untuk baterai listrik. Yang kedua, tembaga. Tembaga merupakan logam yang memiliki ciri khas dengan warnanya yang kemerah-kemerahan. Selain itu, logam ini sangat mudah dibentuk. Umumnya digunakan untuk membuat kabel listrik, alloy kuningan, perunggu, kupronikel, dan tangki air panas. Yang ketiga, solder. Solder adalah salah satu jenis alloy dari timah dan timbal. Terkenal dengan titik lebur yang sangat rendah. Biasanya digunakan untuk menyambungkan kabel untuk suatu barang elektronik. Raksa. Raksa adalah logam yang memiliki bentuk yang cair tetapi juga berat. Raksa memiliki warna putih keperakan dan tak lupa raksa ini termasuk zat yang beracun. Hati-hati tuh. Raksa umumnya dipakai pada sebuah termometer dan beberapa bahan peledak. Yang kelima, platina. Platina adalah logam yang memiliki warna putih keperakan. Selain itu, platina sangat mudah untuk dibentuk-bentuk. Platina sering dimanfaatkan untuk membuat sebuah perhiasan, barang-barang elektronik, atau juga dapat menjadi katalisator. Plutonium. Selanjutnya ada logam radioaktif yaitu plutonium, yang mana dihasilkan dari suatu proses uranium pada sebuah reaktor nuklir. Umumnya plutonium digunakan untuk membuat sebuah senjata nuklir.
Timah. Timah merupakan suatu logam lunak yang mana sangat mudah untuk dibentuk dan memiliki warna putih keperakan. Timah sering dipakai untuk menyepuh sebuah baja dan menghentikan sebuah korosi pada alloy perunggu. Yang kedelapan, aluminium. Aluminium mempunyai ciri fisik berupa warnanya yang putih keperakan, sangat ringan dan juga tahan terhadap korosi. Aluminium ini berasal dari sebuah biji bauksit yang didapat dari proses elektrolisis. Aluminium sering dipakai untuk kabel listrik di udara, kapal, pesawat terbang, mobil, dan botol minuman kaleng. Besi. Selanjutnya adalah besi. Jenis logam ini memiliki ciri fisik berupa warnanya abu keputihan. Besi dihasilkan dari sebuah proses peleburan biji hematit. Besi umumnya dimanfaatkan untuk bangunan dan alloy baja. Baja merupakan logam yang sangat banyak digunakan dan berperan penting dalam sektor industri. Hal ini karena pada penyusunan baja terdiri dari alloy besi dan karbon yang mana kedua bahan tersebut sering dibutuhkan dalam perindustrian. Emas. Emas adalah logam yang termasuk logam mulia. Emas memiliki sifat yang sangat lunak dan memiliki warna kuning terang. Pastinya sudah tahu bahwa emas sering dimanfaatkan untuk suatu perhiasan dan alat elektronik. Perak adalah logam yang sangat mudah untuk dibentuk dan memiliki warna putih abu-abu. Perak juga mampu menjadi konduktor panas dan listrik yang baik. Perak juga sering dipakai untuk membuat perhiasan dan peralatan fotografi. Perunggu berasal dari sebuah alloy tembaga dan timah yang sudah ada sejak zaman dahulu. Perunggu terkenal dengan sifatnya yang tahan terhadap korosi dan sangat mudah untuk dibentuk. Perunggu biasanya dipakai untuk membuat uang logam yang bernilai rendah. Kuningan termasuk salah satu jenis alloy yang mana terbuat dari tembaga dan seng. Kuningan biasanya digunakan untuk barang hiasan, alat musik, paku-pakuan, dan sekrup. Uranium adalah salah satu logam yang memiliki warna putih keperakan dan termasuk dalam radioaktif. Uranium sendiri banyak dipakai untuk tenaga nuklir atau bahkan senjata nuklir. Untuk penutup, sudah waktunya saya mengakhiri presentasi ini yang kami tulis dengan panik. Yang lalu sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.